Damai sejahtera bagi kita sekalian, umat beriman yang manis. Sejak hari Rabu kemarin, kita telah memasuki masa Prapaskah. Salah satu ulah kesalehan yang diminta gereja kepada kita adalah berpuasa. Berpuasa bukan semata-mata kemauan gereja, tetapi sesungguhnya merupakan kehendak Tuhan sendiri. Puasa adalah salah satu cara menyucikan dan memurnikan diri. Mari kita mulai permenungan ini dengan bertanya, untuk apa kita berpuasa? Apa motivasi kita berpuasa? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, sebab motivasi yang tidak benar dalam berpuasa sama sekali tidak berfaedah bagi penyucian dan pemurnian diri. Barangkali ada orang yang berpuasa semata-mata hanya untuk memenuhi tuntutan dan peraturan dalam gereja. Motivasi yang demikian tidaklah benar. Orang yang berpuasa dengan motivasi untuk sekedar memenuhi tuntutan dan peraturan gereja bagaikan seekor kerbau yang menarik bajak tuannya. Kemana ia ditarik, ke situ ia berjalan. Ia hanya mengikuti kehendak majikannya. Yang ia lakukan semata-mata untuk mengikuti kemauan tuannya. Ia sendiri tidak mendapat faedahnya. Ia memang berpuasa dan dapat disebut juga taat aturan, tetapi ia kehilangan kebebasan Kristiani. Barangkali juga ada orang yang berpuasa supaya kelihatan atau terkesan suci di mata orang. Motivasi ini juga tidak benar. Orang yang berpuasa dengan motivasi supaya kelihatan atau terkesan suci di mata orang bagaikan istana di atas pasir. Yang namanya istana pastilah berkilau, megah, dan benderang. Namun, karena berdiri di atas pasir, maka ia tidak kokoh. Ia gampang roboh dan tidak bertahan. Nampak dari luar kemilau, namun tidak kuat untuk bertahan. Barangkali juga ada orang yang berpuasa untuk menurunkan berat badan, untuk memperindah penampilannya. Motivasi yang demikian sama sekali tidak benar. Puasa dengan motivasi demikian tak dapat disebut puasa. Puasa yang demikian kita sebut diet. Melalui Injil hari ini, Yesus memurnikan kembali praktek puasa kita. Dalam Injil yang kita dengar, murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya. Mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Menjawab pertanyaan itu, Yesus bertanya balik, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai berduka cita selama mempelai itu ada bersama-sama dengan mereka?" Di sini Yesus mengumpamakan dirinya sebagai mempelai. Sementara sahabat-sahabat mempelai itu adalah para murid. Termasuk kita juga semua yang mengaku murid-muridnya. Murid-murid berduka cita atau berpuasa
kalau Yesus tidak ada di tengah mereka. Demikianlah juga praktek puasa yang kita lakukan adalah untuk Yesus. Kita berduka karena Yesus tidak ada di antara kita. Kita berpuasa supaya nanti menjadi bersih, murni dan suci, sehingga diperkenankan bertemu kembali dengan Yesus. Jadi kalau ditanya, untuk apa kita berpuasa? Sekarang kita dapat menjawab, untuk dapat bertemu Yesus. Saudara-saudari terkasih, berikut ini quote dari saya. Bunyinya, kata puasa, P-U-A-S-A, sangat dekat dengan kata puasah, P-U-A-S-A-H. Bunyinya mirip, tapi artinya jauh berbeda. Perlu ketelitian untuk membedakannya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, murnikanlah motivasiku dalam berpuasa. Dengan begitu, aku dapat berpuasa dengan benar dan makin murnilah diriku. Kalau aku jadi murni, maka aku boleh diperkenankan bertemu Yesus, Tuhan dan pengantara kami.